Halo, bertemu kembali di POV Times bersama saya Gilang Pandutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni Lubis. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun berada. Terima kasih Mbak waktunya. Dilihat kemarin story-nya kayak padat Mbak ya jadwalnya. Kemarin sama hari ini. Iya, semalam saya habis memenuhi undangan Kanjeng Gusti Pangeran Adiparti Arya Mangkunegaran ke-10 ikut kirap pusoko ya, barang-barang pusaka dalam rangka peringatan satu Suro. Satu Muharram maksudnya? Satu Suro itu kebetulan bersamaan dengan satu Muharram ya. Kan Suro dari Asyura. Oh. Ya. Jadi ada 2000-an peserta. Jadi saya ikut jalan, nggak pakai alas kaki. Tahun ini lebih jauh jarak jalannya sekitar 3 km. Jadi di luar area di Solo. Biasanya kan hanya mengelilingi pagar dinding dari Pura Mangkunegaran, tapi kali ini agak menjauh ke Jalan Slamet Riyadi dan ke arah Ngarsopuro. Jadi ini sebuah peristiwa budaya yang menurut saya penting, tidak hanya untuk pengetahuan bagi terutama kalangan muda ya. Tapi waktu pada saat berjalan itu kan tapak bisu, jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol apa gitu-gitu. Jadi karena sifatnya reflektif. Kalau di Jogja juga namanya mubeng benteng juga Mbak ya. Iya. Nah, dari Solo langsung aktivitas ke Jakarta tentunya untuk memberikan informasi terbaru terhangat di POV Times. Terima kasih Mbak ya. Iya. Untuk Sobat Milenial and Gen Z Senin pokoknya. Selalu hari sibuk kan, kita juga rapat dari pagi. Nah, ada 2 topik Mbak yang kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah soal Peggy yang akhirnya dibebaskan dari ancaman kemarin sempat adanya vonis hukuman mati Mbak. Gugatan pra-peradilannya dikabulkan ya, sepenuhnya. Ternyata ini polisi salah tangkap. Nah, ini kemarin apalagi sebelumnya HUT Bayangkara ke-78. Nah, sekarang ini ada kasus polisi salah tangkap lagi. Nah, ini gimana Mbak? Apakah si Peggy ini juga akhirnya bisa menuntut balik? Nah, atau gimana Mbak dari sudut pandang Mbak Uni? Ya, ini menarik ya. Tahun 2022, 11 Juli ya, untuk pertama kalinya publik tahu tentang skandal kasus pembunuhan yang ternyata melibatkan pada saat itu bintang 2 ya, Verdi Sambo, the rising star di kepolisian. Awal mulanya tentu saja seolah-olah itu adalah kejadian tembak-menembak, tapi semuanya tahu sekarang bahwa itu tidak tembak-menembak ya, tapi pembunuhan ya. Dan Verdi Sambo dan juga istrinya dan yang membantu itu sudah mendapatkan hukumannya. Nah, itu kado ulang tahun yang pahit ya, karena saya ingat tanggal 1 Julinya itu polisi pada saat itu mengundang ya, termasuk pemimpin redaksi untuk acara kegiatan lomba menembak. Semua pimpinan PJU istilahnya, pejabat utama di Mabes Polri juga ikut. Nah, tahun ini juga sama, munculnya di bulan Juli ya, tapi sebetulnya kasus Peggy Setiawan ini kan sudah muncul sebelumnya ya. Tetapi yang muncul di bulan Juli ini, yang rame ini adalah kasus yang melibatkan Afif Maulana, siswa SMP 13 tahun yang ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di dasar Sungai Kuranji, Padang, dan juga kasus wartawan di Tanah Karo, Riko ya, yang juga rumahnya terbakar dan dia terbakar bersama 3 orang anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini juga kado pahit ya, kado pahit untuk Hari Bayangkara ya. Jadi sebetulnya menurut saya mungkin polisi harus lebih banyak untuk introspeksi, tidak membuat acara-acara yang terlalu wah ya, karena acara yang wah itu akan mengeluarkan uang banyak, sementara ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari. Acara semewah apapun, semegah apapun, langsung image dari publik itu ketutup dengan peristiwa-peristiwa yang seperti kasus Peggy, Afif, dan kemudian yang di Tanah Karo, Riko. Nah, kita bahas yang Peggy ya. Jadi hari ini memang yang 2 kasus itu sudah ada titik terang. Hari ini Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan tersebut membuat status tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Jadi bayangkan, ini peristiwanya terjadi 2016.
kemudian dia dinyatakan sebagai tersangka ya, dan tidak akan jadi serius pemeriksaan oleh polisi membuka kembali kasusnya kalau tidak ada film, ya, film yang ada produser film yang membuat film berdasarkan kasus meninggalnya Vina dan juga Eki ya, teman Vina. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa yang namanya salah tangkap, salah tersangka segala macam yang selama ini kita sudah tahu bahwa kasusnya itu juga banyak dan itu puncak gunung es. Karena kan ini sekarang tuh jadinya no viral, no justice ya. Kalau tidak diviralkan, maka kemudian tidak ada tekanan dari publik untuk mengungkap kembali, membuka kembali kasus ini. Dan hari ini, alhamdulillah, kudos kepada Hakim Eman yang ternyata membuka peluang dibuka kembalinya kasus ini sehingga bisa diungkap sebetulnya yang pelaku sebenarnya itu siapa. Tetapi Peggy Setiawan sudah terlanjur menjadi tersangka sekian tahun dan juga ditahan ya. Maka kita juga wawancara dengan pengamat forensik ya, ahli forensik Reza Indragiri yang mengatakan putusan ini mematahkan narasi Polda Jawa Barat selama ini bahwa Peggy adalah otak pembunuhan berencana. Jadi kepada IDN Times, Reza mengatakan berimplikasi ya, patahnya narasi dari Polda Jawa Barat ini berimplikasi serius terhadap nasib ke-8 terpidana yang menjadi korban dari misjudgment ya, misjudgment yang dilakukan oleh polisi dalam lingkungan Polda Jawa Barat terhadap kasus ini sejak awal. Bayangkan ya, kalau tidak ada film itu sudah masyarakat tidak tahu ya, tidak tahu, dan keluarga juga mungkin kalau tidak ada film itu tidak kemudian punya sebuah platform untuk mencari keadilan bagi keluarganya ya. Jadi ini adalah peristiwa yang angin segar yang kita terima hari ini, breaking news yang juga diberitakan oleh IDN Times dan POV IDN Times, redaksi IDN Times selalu kejadian-kejadian yang sifatnya injustice ya, itu harus kita kawal terus sebagai media karena tadi itu no viral, no justice itu ya luar biasa. Harusnya enggak ya. Saya kan sebelumnya pernah bilang ya, kalau sebuah kasus harus menjadi viral, maka berarti ada penanganan yang kurang proper atau kurang tepat atau kurang baik dari aparat hukum sebelumnya, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga kemudian yang menganggap diperlakukan tidak adil kemudian mengadu kepada masyarakat, kepada publik, dan kemudian ini diviralkan oleh netizen. Ya, jadi ini jadi bingung juga Mbak ya, kenapa akhir-akhir ini justru masyarakat yang harus dipaksa untuk lebih bekerja lagi dibandingkan pihak kepolisian yang kayak no viral no justice gitu. Ya, kita ini sudah bayar pajak ya, bayar pajak dalam berbagai hal. Mestinya kita harus bisa percayakan kepada pejabat-pejabat publik ya, aparat penegak hukum termasuk yang mendapatkan gaji dari pajak yang kita bayar. Tapi kok ini jatuhnya kita lagi yang harus ikut-ikutan kerja ya. Bener. Nah, Mbak, dari Vina ini menurut Mbak Uni kredibilitas Polda Jabar gimana Mbak kalau ternyata sebelumnya kasus ini jadi salah tangkap? Gitu. Saya rasa putusan pra-peradilan dikabulkan sepenuhnya oleh Hakim Eman itu pukulan luar biasa bagi kredibilitas dan juga kemampuan dari Polda Jabar dalam hal ini aparatnya dalam mengusut kasus kematian Vina dan Eki ini. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini kan yang ketahuan, yang kelihatan ya. Jangan sampai ini hanya menjadi puncak gunung es karena yang nggak ketahuan, artinya tidak viral. Gimana? Seperti waktu 2 tahun yang lalu kita mengikuti kasus Ferdy Sambo, bayangkan. Ada orang, ada polisi bisa tewas meninggal dunia di rumah dari jenderal bintang 2. Kan nggak pernah kebayang gimana kalau selama ini pemeriksaan itu misalnya yang nggak ketahuan. Apakah ada yang mengalami siksaan ya, kita ngelihat dengan kasus Afi Maulana
ya 18 anak yang dikatakan bahwa akan dikatakan oleh polisi, klaim Polda Sumatera Barat bahwa mereka akan tawuran. Karena itu dicegah di jembatan Kuranji yang mengakibatkan ada satu yang meninggal dunia, Afif, yang di badannya penuh luka-luka. Keluarganya dan pengacara LBH Padang yakin bahwa itu nggak loncat atau kepleset Afifnya, tetapi dianiaya dulu ya. Sementara yang lain kan diakui dianiaya ya, dipakai di strum juga, segala. Kenapa sih harus seperti itu ya? Dan di sini saya wawancara Kompolnas Ketua Harian Pak Beni Mamoto, ketika saya tanya alasannya, ya mungkin mereka polisi-polisi masih muda, baru lulus 2023. Ya kasihan banget nih warga ya yang ketika ternyata harus berhadapan dan diperiksa atau harus berhadapan dengan polisi-polisi yang ternyata mudah sekali untuk melakukan kekerasan terhadap yang diperiksa. Sekali lagi, kasus ini kan yang kelihatan, yang kita nggak tahu, nggak viral. No viral, no justice. Sedih ya aslinya bilangnya. Tapi ya gimana lagi? Tugas kita adalah untuk mengawal kasus-kasus yang ada ya, Sobat Milenial Gen Z. Termasuk salah satu wartawan yang menjadi korban juga, Mbak. Riko ini di Sempurna Pasaribu di Karo ya. Polisi baru saja menangkap 2 yang diklaim juga adalah eksekutor dari pembakaran ini menggunakan bahan bakar minyak bensin campuran dengan solar. Nah, ini sebenarnya sebelumnya korban ini sempat memberitakan tentang perjudian, Mbak. Nah, nggak selang lama ternyata rumahnya ini justru terbakar. Nah, ini gimana, Mbak? Ya, pertama sebelumnya saya ingin mengucapkan bela sungkawa ya atas nama IDN Times kepada keluarga dari jurnalis Riko Sampurna. Yang kedua, saya ingin mengucapkan juga kudos ya, penghargaan kepada Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara. Ini adalah kolaborasi lintas organisasi profesi wartawan yang mengawal kasus ini langsung di lapangan ya. Ada AJI, IJTI, FJPI, PFI ya, yang benar-benar mengawal kasus ini. Nah, ini juga jadi harus dikawal. Jadi solidaritas dari jurnalis di lapangan saat berpengaruh besar menurut saya, memaksa polisi untuk memeriksa dengan lebih teliti kasus ini, sehingga yang kasus yang tadinya dianggap ini hanya kebakaran ya, yang menewaskan 4 orang. Yang tewas itu kan ada Riko, ada istri, kemudian ada anak dan cucu ya. Betul. Jadi ya anak total. usia 12 tahun dan cucunya usia 3 tahun. Satu rumah itu sekarang terungkap ternyata memang ini bisa dikatakan ini pembunuhan berencana karena ada eksekutor. Tetapi saya cek jurnalis yang ada di lapangan belum puas ya, belum puas dengan ditangkapnya 2 orang ini karena sebelumnya itu almarhum Riko, jurnalis Riko itu sempat menulis yang tentang judi yang melibatkan oknum juga ya, melibatkan ada inisialnya di sini ya, ada inisial yang belum ini belum disentuh oleh polisi ya. Jadi teman-teman saya cek tadi, nah ini dia pada saat memberitakan di Tribata TV, Riko itu menyinggung prajurit berpangkat Kopral 1 berinisial HB yang diduga memiliki tempat operasional perjudian di Karo. Nah jadi 2 orang sudah ditangkap, salah satunya mungkin adalah dari Ormas, tetapi teman-teman jurnalis di lapangan belum puas karena belum menyentuh, ini eksekutor, tapi belum menyentuh siapa sebetulnya yang memerintahkan, sekarang kita bisa katakan pembunuhan berencana terhadap jurnalis Riko dan keluarganya. Jadi sebenarnya kasus-kasus ini kita ya Mbak yang harus kawal ya Mbak ya? Ya, media harus kawal dan kita tidak bisa menafikan peran dari netizen ya. Media sosial luar biasa dan memang adalah hal yang menurut saya menarik dan baik ya. Kolaborasi cek fakta antara media dengan netizen. Karena gini, media itu juga seringkali punya keterbatasan terutama dalam menjangkau tempat-tempat yang jauh ya. Tempat-tempat yang jauh
Sehingga di situ peran dari masyarakat setempat atau yang kemudian punya akses ke media sosial itu penting, dan media yang tentu baik harus merespons ya terhadap ketidakadilan yang terjadi sampai di pelosok-pelosok negara Indonesia yang memang sangat luas ya, belasan pulau-pulau gitu. Kita nggak mungkin lah, kita aja IDN Time kan cuma punya hyperlokal di 12 provinsi termasuk Jakarta. Kita juga punya teman-teman yang membantu sebagai kontributor di 300-an kota. Tapi kan kota di Indonesia lebih dari 300. Nah, di situ peran dari netizen ya lewat media sosialnya. Yang penting tugas dari media supaya membedakan dari netizen adalah, kalau netizen mungkin informasi langsung dia sampaikan, tetapi media wajib untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi dari manapun sumbernya sebelum memberitakan lewat platform medianya masing-masing. Mbak, tapi optimis ya, ternyata setelah kasus ini eksekutor ditangkap, Mbak Uni yakin bahwa di atas dari eksekutor itu masih ada otaknya ibaratnya? Oh, teman-teman yang paling tahu adalah teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis, dan tadi saya cek kebetulan kan Wakil Ketua KKJ kan adalah jurnalis IDN Time di Sumatera Utara ya, Prayoga. Dia mengatakan teman-teman di lapangan akan mengawal terus sampai kepada siapa yang memerintahkan. Oke. Ya, karena itu penting sekali. Dan ini kan di level karo, bayangin. Kita belum ngomong soal judi yang di nasional, yang disebutkan ada judi online yang selalu disampaikan oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi, yang dia mengatakan itu kan cuma 5 bandarnya. Tentu kan masyarakat bertanya, ya kalau udah tahu jumlahnya berarti tahu namanya dong. Kalau udah tahu namanya, kenapa nggak ditangkap? Kan itu aja, sangat-sangat logika yang sangat-sangat sederhana. Sudah tahu jumlahnya bandar judi online, berarti sudah tahu namanya. Kalau sudah tahu namanya, kenapa tidak ditangkap? Kenapa cuman sibuk memberitakan bahwa ada sekian ratus, sekian ribu politisi, jurnalis, pegawai kesekretariatan jenderal di DPR yang katanya main judi online? Kan sangat mudah untuk melihat transaksinya, aliran dananya, mereka bayarnya tuh ke siapa. Jadi follow the money. Kalau kata orang yang suka mengusut kasus-kasus berkaitan dengan kasus hukum, follow the money. Aduh. Ya, itulah tugas kita ya Sobat Milenial and Gen Z. Silahkan untuk update informasi terbarunya, maupun dari teman-teman di luar sana mungkin punya informasi-informasi yang bisa jadi membantu sumber kita. Teman-teman jurnalis di lapangan boleh ya Mbak, silahkan untuk follow dan subscribe di sosial media yang kami miliki di IDN Times. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama, untuk hari ini. Kita bertemu lagi di POV Times minggu depan. Salam sehat selalu. Saya Gilang Bandutana ya, beserta Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.